Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 755. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan keras. Di samping Tuan Konoha hendak menghentikannya, tetapi dia dihentikan oleh Penatua Agung. Saat ini mata Penatua Agung itu berkedip dan menatap Kinchen lagi dan lagi dengan tenang, sepertinya sedang mengawasi. Kinchen ini, gumam Tuan Konoha. Dia menghela napas dalam. Dia hanya bisa melihatnya. Tetapi selama Kinchen dalam bahaya, dia akan segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Kinchen. Boom, pada saat ini semua orang melihat Penatua Marble bergerak. Dan ketika Penatua dengan kekuatan nyata ini bergerak, situasi berubah. Dan kekuatan magis meledak, mencekik, berubah menjadi bentuk naga raksasa, dan mengaum ke arah Kinchen. Boom, di bawah napas ini semua orang yang hadir di sana mundur. Untungnya semua master yang hadir adalah master tua yang hebat. Jika mereka digantikan oleh murid biasa, mungkin mereka akan terhempas dan terluka. Untuk mengalahkan Kinchen dengan satu gerakan, Penatua Yunshi atau disebut juga Penatua Marble ini tidak memegang sedikit pun. Dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Ini adalah kekuatan yang menakutkan di puncak tahap tengah suci surgawi. Namun melihat itu, Kinchen tidak bergerak. Tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak dan gelombang aura kuno kehancuran bergejolak di tubuhnya. Tubuhnya sepertinya telah menjadi tubuh dewa dan iblis. Hukum yang tak terhitung jumlahnya dan aturan kuno yang liar mengalir. Lapisan pertahanan yang menakutkan terbentuk, dan serangan Penatua Marble itu langsung menghantam tubuhnya. Boom, tubuh Kinchen seperti batu di bawah air terjun, itu tidak bergerak sama sekali. Serangan teror dari Penatua Marble tidak berdampak padanya. Dan serangan itu menghilang tanpa jejak. Namun serangan Penatua Marble itu juga terlalu kuat. Dan Yuan Suci di tubuh Kinchen berkedip-kedip. Itu terus dikonsumsi dan akhirnya Kinchen terhempas. Namun Kinchen terhempas hanya beberapa meter. Apa? Kinchen ini benar-benar memblokirnya. Kekuatan macam apa ini? Mustahil. Banyak tetua yang melihat itu semuanya terkejut. Aura kuno liar macam apa ini? Tampaknya itu merupakan kekuatan dari runtuhan kuno yang sunyi. Itu tidak pernah diserap oleh siapapun. Jadi, mengapa itu muncul dalam dirinya? Terlalu kuat, pertahanan macam apa ini? Banyak tetua meraung lagi dan lagi. Penatua Marble, apa yang aku katakan? Kekuatanmu bahkan tidak akan mungkin menyakitiku. Kata Kinchen dia berdiri di kampaan. Faktanya dia dapat sepenuhnya menahan serangan Penatua Marble. Tetapi agar tidak menjadi terlalu menonjol, dia sengaja berpura-pura menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya. Selanjutnya Kinchen berubah dari bertahan, kemudian menyerang. Di sisi lain Penatua Marble juga kemudian menyerang lagi dengan kekuatan terkuatnya. Dua kekuatan mengerikan langsung bertabrakan. Boom! Terjadi ledakan tak berujung, menyapu ke segala arah. Seluruh menara sepertinya akan runtuh di bawah pukulan ini. Tentu saja ini hanyalah ilusi. Karena dampak kekuatan yang menyebar itu seketika dicegat oleh larangan aula. Boom! Setelah tabrakan, Kinchen mundur 7 langkah dan akhirnya menstabilkan sosoknya. Tetapi Penatua Marble juga tidak sehat. Dia mundur 5 langkah berturut-turut sebelum pada akhirnya berhenti. Keduanya seimbang. Kurang ajar, kata Penatua Marble. Dia meraung gila dan ingin mencoba menyerang lagi. Cukup. Namun tiba-tiba suara dingin terdengar. Itu adalah Penatua Agung. Boom, Penatua Agung dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya jatuh. Kinchen hanya merasa bahwa kekuatan yang tak tertandingi menyapu dan menekannya. Dia segera menahan napas dan melangkah ke samping. Bagaimanapun, dia hanya ingin membuktikan kekuatannya. Bahkan ketika dia melawan Penatua Marble sebelumnya, dia dengan sengaja menahan kekuatannya. Di sisi lain saat ini, Penatua Marble juga ditekan dengan kuat oleh Penatua Agung dan dia tidak bisa bergerak.
Penatua, biarkan aku membuang anak ini. Anak ini memiliki latar belakang yang aneh. Dia hanya menembus ranah suci surgawi tahap awal, tetapi kekuatannya sangat kuat. Saya sekarang curiga bahwa anak ini mungkin adalah mata-mata dari ras iblis, kata Penatua Marble. Dia meraung dengan panik. Dia nampak sangat marah dan wajahnya memerah. Penatua Marble, cukup. Suara dingin Penatua Agung terdengar, dan Penatua Marble memucat. Dan semua semangatnya tiba-tiba keluar dan dia tertekan. Kalian semua mundur. Konoha dan Kincen, kalian berdua tetap tinggal di sini, kata Penatua Agung. Dia berkata dengan dingin. Ketika para penatua lainnya mendengar kata-kata Penatua Agung, mereka tidak berani untuk tidak mematuhi Penatua Agung. Mereka semua akhirnya pergi, dan sebelum pergi, Penatua Marble menatap Kincen dengan tajam. Penatua Agung. Setelah semua orang pergi, Tuan Konoha buru-buru berkata, Kincen memiliki sikap arogan, tetapi itu karena dia masih muda. Pemuda itu harus sedikit agresif. Dan tolong, Penatua Agung jangan menganggapnya serius. Dia memohon untuk Kincen. Ya, Penatua Agung mengangguk dan menatap Kincen sambil tersenyum. Di tengah kegelapan, kekuatan yang kuat bertahan. Matanya tertuju kepada Kincen. Seni penyembuh langit. Kincen telah menyembunyikan semua yuan sucinya sejak lama, menutupi aura tubuhnya, dan mencoba yang terbaik untuk memadatkan asal-usul suci surgawinya. Harta karun dalam 5 rahasianya juga disembunyikan. Tetapi tatapan Penatua Agung itu cukup menakutkan. Itu sepertinya dapat melihat menembus tubuhnya. Oke, sangat bagus di tahap awal suci surgawi. Bahkan puncak awalnya masih sedikit pendek. Saya mendengar Penatua Konoha mengatakan bahwa ketika Anda berpartisipasi dalam penilaian pemurnian Tianjuo, Anda hanyalah seorang seniman bela diri di setengah langkah suci surgawi. Saya tidak menyangka dalam waktu yang singkat Anda dapat dipromosikan menjadi suci surgawi. Terutama kamu, Kincen. Sebelumnya aku telah melihat penindasanmu terhadap Nantianyi dan Peng Luyun, dan juga pertarungan melawan Penatua Marble. Saya awalnya mendengar laporan Konoha bahwa Anda menggunakan setengah langkah suci surgawi untuk membunuh puncak tahap awal suci surgawi penguasa negara Yunzhou, Yundongguang. Saya awalnya tidak percaya, namun sekarang saya mungkin percaya. Terlebih lagi, jika saya tidak salah membaca, aura pada tubuh Anda seharusnya adalah kekuatan orang kuno yang tandus dari runtuhan kuno yang sunyi di alam roh kematian. Kata Penatua Agung. Penatua Agung itu memiliki tampilan yang sangat ganas. Dia bisa melihat betapa kuatnya Kincen. Terutama Kincen mampu menahan serangan Penatua Marble sebelumnya. Tubuhnya yang kuat itu sangat mirip dengan tubuh Penatua yang legendaris. Ini adalah fisik yang dikabarkan. Kembali kepada yang lebih tua, murid ini memang pergi ke alam roh kematian dan memasuki runtuhan kuno yang sunyi dan mendapatkan beberapa petualangan, kata Kincen. Oh, seperti yang saya duga, kata Penatua Agung. Saat ini Kincen menghela napas lega. Meskipun dia banyak mengandalkannya, sekarang dia sedikit waspada kepada Penatua Agung di depannya. Jika pihak lain melihat perubahan abnormal pada tubuhnya, itu akan membawa banyak masalah bagi Kincen. Setidaknya, mungkin dia akan mengeksposnya ke dunia luar. Jika saya tidak salah, apa yang Anda dapatkan seharusnya adalah warisan dari suci surgawi dari ras kuno kehancuran yang menentang surga. Setelah Anda menerobos, apakah Anda terus masuk lebih dalam? Kata Penatua Agung. Dia bertanya. Tidak, setelah saya mendapatkan warisan, saya keluar dari runtuhan kuno yang sunyi, karena murid harus segera datang ke Tianjuo untuk melapor, kata Kincen. Oh, untungnya kamu tidak masuk lebih dalam, karena runtuhan kuno yang sunyi adalah peninggalan dari ras suku kuno yang sunyi. Di antara suku kuno yang sunyi, guru suci teratas telah muncul. Jika Anda terus memperdalam, kemungkinan besar Anda akan menembus batasan dan masuk ke dalam jebakan. Penatua Agung terus berkata. Kemudian dia berkata lagi, Anda mendapatkan warisan dari seorang pria kuat tertentu dari klan kuno. Ini merupakan kesempatanmu. Masalah ini harus diperlakukan sebagai rahasia, dan tidak akan ada yang membocorkannya kecuali aku dan Konoha. Jangan membicarakannya lagi kepada orang lain mulai sekarang.
Anda harus menyembunyikan rahasia ini, karena jika seseorang mengetahuinya, mereka mungkin akan mendatangi Anda dan dengan paksa mengambil warisan Anda," kata Penatua Agung. Dia dengan hati-hati memperingatkan Qin-chen. Murid mengerti, kata Qin-chen. Dia menundukkan kepalanya. "Sangat bagus," Penatua Agung itu mengangguk. "Tapi jika kamu bisa menahan kekuatan klan kuno kehancuran, itu masih mengejutkanku. Klan kuno kehancuran sangat menakutkan. Pusat kekuatan puncak suci surgawi dari suku ini bahkan lebih menakutkan dariku. Merupakan keajaiban bahwa kamu benar-benar bisa mendapatkan warisannya dan tidak mati. Lalu biarkan saya melihat seberapa kuat kekuatan di tubuhmu," kata Penatua Agung seraya mengulurkan tangannya. Segera kekuatan Penatua Agung langsung menembus ke dalam tubuh Qin-chen, dan segera seluruh tubuhnya bergetar. Dan dia melihat bahwa di tubuh Qin-chen, energi kuno yang tak terbatas, kuat dan agung melonjak. Setiap sel sebening kristal mengandung kekuatan luar biasa, dapat menekan yang abadi. "Seni penyembuh langit," kata Qin-chen. Dia segera menjalankan teknik perbaikan langit, dan segera palu perbaikan langit berevolusi menjadi langit, dan kekuatan dalam tubuh Qin-chen tiba-tiba berkurang dan disembunyikan. Dia hanya mengungkapkan aura mengerikan dari tubuh kuno. Dalam sekejap, aura kuno kehancuran di tubuh Qin-chen dimata-matai oleh Penatua Agung, dan instingnya mengejutkan, memancarkan aura yang mencengangkan, di mana semua jenis kekuatan surgawi berevolusi seperti dewa dan iblis. Selain itu, hukum suci surgawi Qin-chen juga sangat kuat, berakar di langit, dan diringkas dengan kekuatan hukum yang tak ada habisnya, yang menunjukkan kultivasi dawa surgawi Qin-chen yang kuat. Begitu pikiran spiritual Penatua Agung berubah, dia juga merasakan beberapa harta di tubuh Qin-chen. Semua tingkat suci surgawi dengan napas yang luar biasa. Luar biasa. Begitu pikiran Penatua Agung berubah, dia menarik kekuatan sucinya dan wajahnya terkejut. Tubuh kehancuran Qin-chen sekuat ahli di tahap tengah suci surgawi. Tidak heran itu bisa menahan serangan dari Penatua Marble, dan itu akan tetap aman dan sehat. Setelah penyelidikan ini, Penatua Agung juga menegaskan bahwa Qin-chen memang mendapat warisan dari klan kuno. Tentu saja yang lebih menggairahkannya adalah hukum suci surgawi Qin-chen. Kekuatan aturan suci hari itu sangat kuat dan bahkan sebanding dengan pusat kekuatan di tahap tengah suci surgawi. Dapat dilihat bahwa pemahaman Qin-chen tentang dawa surgawi telah mencapai tahap yang menakutkan. "Bagus, bagus, bagus," kata Penatua Agung. Dia mengucapkan 3 kata baik berturut-turut. Sangat kuat. Qin-chen diam-diam ketakutan karena sebelumnya dia telah menghitung di antara pengintaian Penatua Agung. Bahkan Yuan Suci Penatua Agung setidaknya 100 kali lebih kuat dari penatua seperti Penatua Marble. Dan itu tak terduga. Basis kultivasi semacam itu telah memasuki tahap pengintaian yang dapat mengintai tubuhnya. Dan bahkan Qin-chen hampir terlihat oleh pihak lain. Untungnya kekuatan tirani Qin-chen yang tak tertandingi, ditambah dengan kemampuan penyembuh langit, merebut surga, mencuri yin dan yang, dan menggunakan aura kuno di tubuh kuno untuk menutupi mata yang mengintip. Kalau tidak, dia benar-benar akan menemukan berbagai petunjuk. Tetapi sekarang tidak ada masalah dan ujian telah berlalu. Saat ini semakin Penatua Agung melihat Qin-chen, dia semakin puas dengan Qin-chen. Selanjutnya Penatua Agung mengangkat tangannya dan tiba-tiba sebuah token terbang keluar. "Qin-chen, saya akan segera mengumumkan bahwa Anda adalah murid utama Tianjuo saya, murid yang hebat, dan Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pemilihan putra suci di masa depan. Karena sekarang juga saya akan mengangkat Anda sebagai putra suci dari Tianjuo. Ini adalah token dari putra suci, ambillah," kata Penatua Agung. Di saat itu juga dia langsung mengangkat Qin-chen sebagai salah satu putra suci Tianjuo. Melihat Penatua Agung memberi Qin-chen status putra suci sekaligus, di samping Penatua Konoha terkejut, dan yang paling mengejutkannya adalah status murid utama. Penatua Agung membiarkan Qin-chen menjadi murid utama, tempat mana yang dia dapatkan? Apakah itu akan menarik ketidakpuasan penatua lainnya? Kata Penatua Konoha. Dia berkata dengan hati-hati. "Apa yang kamu takutkan? Murid utama ini ditentukan olehku.
dan penatua lainnya tidak akan memiliki pendapat, kata Penatua Agung. Dia berkata dengan dingin. Qin Chen mendengarkannya. Dia selalu merasa ada sesuatu dalam kata-kata Tuan Konoha. Yang disebut murid utama ini tampaknya sangat istimewa. Qin Chen, setelah beberapa saat, lelaki tua ini akan mengumumkan statusmu sebagai putra suci Tianjuo kepada setiap orang. Putra suci adalah orang tingkat tinggi yang nyata. Itu lebih besar daripada pelayan dan diaken, dan bahkan bisa setingkat dengan penatua biasa. Anda dapat memasuki berbagai harta karun di Tianjuo saya, melamar bahan, memurnikan senjata suci, dan juga melamar harta karun, dan tidak perlu melakukan tugas tetap yang harus diselesaikan oleh murid biasa. Kamu hanya perlu menyelesaikan tugas-tugas penting yang ditetapkan oleh jangka waktu tertentu. Ada juga kuil harta karun Tianjuo, dan juga dibuka untuk Anda. Itu menyimpan banyak harta dari Tianjuo, serta teknik pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, slip giok, berbagai buku kuno, bahan-bahan sejarah, harta karun, dan bahkan bahan-bahan sebelum runtuhnya langit dan bumi. Meskipun hanya salinannya, tetapi banyak buku klasik seperti buku surgawi, dan Anda dapat memahaminya. Bahkan jika Anda tidak tertarik, Anda bisa masuk dan belajar, kata Penatua Agung. Dia menjelaskan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.